Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Triwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pimpinan, penyertaan, pelindungan, kasih, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu di sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah satu kesempatan buat saya untuk boleh menyampaikan pada firman Tuhan, dan saya mengucap syukur kalau Tuhan masih memakai saya untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan juga bagi banyak orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengatakan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu diciptakan, yaitu untuk menjadi penyembahannya. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menikmati kehadiran Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan menikmati hadirnya Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya sangat diberkati dengan puji-pujian yang sudah kita naikkan, dan saya merasakan satu hadirat Tuhan yang luar biasa tempat saya. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang sama juga ada di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat-saat ini, mari kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Jangan sampai sukacita itu hilang. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan, tidak ada bagian-bagian dalam hidup yang tidak Tuhan izinkan, yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kadang kita merasakan sesuatu yang sulit menurut kita, sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi percaya bahwa hidup yang sudah kita letakkan di tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini itu seizin Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-88. Dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-88. Dan malam hari ini saya masih beri tema kehidupan seorang yang disertai Tuhan. Dan ini adalah bagian yang kedua. Nah Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, satu hal yang saya rindukan dalam hidup ini, dan saya percaya satu hal yang Bapak Ibu juga rindukan di dalam hidup Bapak Ibu, hanyalah kehadirannya, hanyalah hadirat Tuhan, hanyalah hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, itulah yang terpenting di dalam hidup ini, yaitu hidup yang disertai Tuhan. Dan itulah yang malam hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ketika kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, berada di hadirat Tuhan dan menjadi seorang penyembah yang benar? Ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan lihat ayat yang akan melandasi firman Tuhan malam hari ini, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Kitab Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, Bapak Ibu, apa artinya bersemayam? Bersemayam artinya berdiam diri. Yang hadir, yang berada di tengah-tengah kehidupan para penyembah yang benar. Ayat ini lebih dalam lagi berbicara tentang kemanapun kita melangkah, ada penyertaan Tuhan bagi orang yang hidupnya sebagai penyembah-penyembah benar. Amin Bapak Ibu. Ada Tuhan bersama dia, dan Tuhan selalu beserta dengan para penyembah. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu,
saya mau kita melihat kehidupan dari orang-orang yang disertai Tuhan malam hari ini. Dan ini adalah lanjutan dari renungan yang sudah saya sampaikan 3 minggu yang lalu berturut-turut, yaitu dari kehidupan seorang penyembah yang benar, yaitu kehidupan yang disertai Tuhan. Dan malam hari ini adalah bagian yang kedua. Bapak Ibu, hidup ini yang penting bukan Bapak Ibu mau jadi apa. Bukan apa bisnis Bapak Ibu saat ini. Bukan apa pangkat Bapak Ibu saat ini. Bukan apa karir Bapak Ibu saat ini. Bukan apa pekerjaan Bapak Ibu saat ini. Apapun itu. Apa saja itu nggak penting Bapak Ibu. Sebab yang penting adalah apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu disertai Tuhan? Bapak Ibu, kita sudah membahas kehidupan Yusuf, Daud, dan Musa. Orang-orang yang disertai Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melihat kehidupan seorang yang bernama Daniel dan kawan-kawan. Daniel. Nah Bapak Ibu, Daniel ini hidup di masa di mana kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Mari Bapak Ibu kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang dari kerajaan Babel ini. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Dan Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda itu, ke kerajaan Babel. Dan mereka menjadi tawanan Raja Babel. Tawanan kerajaan Babel. Nah, kenapa Tuhan menyerahkan kerajaan Yehuda ini kepada kerajaan Babel, Bapak Ibu? Karena bangsa Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan kemudian menyerahkan orang-orang Yehuda ini untuk ditawan di kerajaan Babel. Bapak Ibu tahu berapa lama orang-orang Yehuda ini ditawan oleh kerajaan Babel? Selama 70 tahun, Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu tahu, di dalam masa pembuangan ini, orang-orang Yehuda mengalami banyak tekanan. Karena kepercayaan mereka yang berbeda. Di mana semua orang di kerajaan Babel itu menyembah dewa-dewa. Bapak Ibu, Babel adalah musuh daripada orang Yehuda yang berusaha untuk menaklukkan mereka dan yang berusaha untuk mengubah identitas mereka. 70 tahun mereka ada di sana, di kota Babel, di dalam budaya Babel, dan mereka dibiasakan untuk makan makanan orang Babel. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya, dan ada banyak orang di situ yang masih menjaga diri, menjaga kekudusan mereka, sehingga mereka tetap memiliki iman kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Mereka disertai Tuhan. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan. Seorang yang disertai Tuhan itu pasti berbeda. Dan Alkitab mencatat Daniel dan kawan-kawannya didapati berbeda dengan orang-orang Babel yang bekerja di dalam pemerintahan. Dan Tuhan memberikan kecerdasan kepada mereka 10 kali dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, keren Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Kitab Daniel pasal 1 ayat 18 sampai 20 mengatakan, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambe di seluruh kerajaannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian
Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jambe di seluruh kerajaan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu, tidak ada orang yang seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria yang ditulis Alkitab tentang kecerdasannya. Dan inilah orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang masih menjaga diri, menjaga kekudusan mereka, sehingga mereka tetap memiliki iman kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai mereka dalam seluruh kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah karir Daniel dan kawan-kawannya hanya berhenti sampai di sini dan hanya bekerja sebagai penasehat dalam menentukan kebijaksanaan dan pengertian saja? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Daniel dan kawan-kawannya mengalami ancaman raja yang akan melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Apabila mereka tidak dapat menceritakan mimpi dari raja dan mengartikan mimpi tersebut. Bapak Ibu bisa bayangkan kejadian tersebut? Dikatakan Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Dan semua orang bijaksana yang ada di Babel harus menceritakan mimpi tersebut dan mengartikan mimpi tersebut. Bapak Ibu, saya percaya tidak ada seorang pun dapat menceritakan mimpi raja itu, apalagi mengartikannya, karena raja tidak mengatakan tentang mimpi itu. Dan semua orang bijaksana yang ada di Babel harus menceritakan mimpinya itu dan mengartikannya. Bukankah itu mustahil? Bapak Ibu, ya mustahil bagi orang-orang yang memilih hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari dunia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan bagi orang-orang yang hidupnya disertai Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, mari kita akan membacanya dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat 10 sampai ke 18. Kitab Daniel pasal 2 ayat 10 sampai 18 mengatakan, para kasih itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahu apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jambe atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu besar dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Nah Bapak Ibu, kita stop dulu di sini. Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Bapak Ibu, inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya. Karena raja akan membunuh semua orang yang bijaksana yang ada di Babel. Tetapi apa yang menjadi respon dari Daniel terhadap ancaman raja ini Bapak Ibu? Nah mari kita akan lanjutkan membacanya. Ayat ke-14. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryo, pemimpin pengawal raja, yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryo, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryo memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel.
Nah, Bapak Ibu perhatikan, apa yang dilakukan Daniel setelah menghadap raja. Daniel meminta kepada raja supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna dari mimpi itu. Dan kemudian Daniel pulang dan memberitahukan hal itu kepada teman-teman dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang Tuhan untuk mengetahui rahasia itu. Untuk mengetahui rahasia mimpi itu dan mengartikannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apakah Tuhan membiarkan Daniel dan teman-temannya memiliki nasib yang sama dengan orang-orang yang memiliki hikmat dunia yang akan menerima hukuman dari raja? Karena raja mau membunuh mereka semua. Tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang taat melakukan perintah-perintahnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan mengandalkan dan berharap kepadanya. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita akan membaca di ayat selanjutnya. Yaitu kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kitab Daniel pasal 2 ayat 19 mengatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Wow, Bapak Ibu, Tuhan menjawab permohonan doa Daniel dan teman-temannya dalam satu penglihatan malam. Dan Daniel pun menyampaikan rahasia mimpi raja itu dan mengartikannya. Bapak Ibu nanti kita bisa membacanya di dalam kitab Daniel pasal yang kedua di rumah. Tentang mimpi yang dinyatakan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar ini. Dan di akhir dari kisah Daniel dan teman-temannya ini Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar sujud serta menyembah Daniel. Dan apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar tentang Allah Daniel? Nah Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 47 sampai 50. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala, Allah yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Raja berkata, Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dianugerahi Raja Nebukadnezar kepada Daniel dan teman-temannya? Kepada Daniel, Raja menganugerahi banyak pemberian yang besar dan mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dan kepada teman-temannya, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel. Dan Daniel pun tinggal di istana raja. Wow, keren Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kehidupan dari seorang penyembah yang benar ketika kita dihadapan pada satu realitas hidup yang memaksa kita untuk menyembah kepada ilah lain atau kepada sesembahan yang lain atau kepada patung buatan tangan manusia. Apapun itu Bapak Ibu, jangan pernah berikan penyembahanmu selain kepada Allah yang Bapak Ibu kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, satu kisah yang tidak akan pernah kita lupakan, yang dicatat di dalam Alkitab, adalah ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang tinggi dan besar di wilayah Babel. Dan seluruh orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa diperintahkan. Ketika mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian,
maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu, saat itu ada sekelompok orang-orang Babel yang memprovokasi raja dan melaporkan bahwa ada beberapa orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung yang telah dibuat oleh raja. Dan raja sangat geram dan marah dan menyuruh orang-orang Yahudi tersebut, yakni Sadrah, Mesa, dan Abednego untuk menghadap raja. Dan raja mengancam Sadrah, Mesa, dan Abednego untuk menyembah patung yang telah dibuat raja tersebut. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar itu kepada Sadrah, Mesa, dan Abednego? Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan ke-15 mengatakan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hei Sadrah, Mesa, dan Abednego, bahwa kamu tidak akan memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gamus, sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Bapak Ibu, itulah ancaman bagi seorang penyembah Tuhan. Bagi orang-orang yang setia menyembah Tuhan. Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, bukankah ini ancaman yang mengerikan dan menakutkan? Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah Bapak Ibu, apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Apakah hati Bapak Ibu menjadi ciut, menjadi takut, dan akhirnya menyembah ilah lain, atau sesembahan lain, atau patung buatan manusia? Jangan alihkan penyembahanmu kepada yang lain selain kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita akan baca apa yang menjadi jawaban dari Sadrah, Mesah, dan Abednego yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 mengatakan, lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, itulah jawaban yang benar. Jawaban yang penuh dengan iman dan percaya. Itulah jawaban dari para penyembah yang benar. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Satu statement yang luar biasa, Bapak Ibu. Satu jawaban yang membuat Tuhan kagum. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan para penyembahnya yang selalu berharap kepadanya, yang selalu setia menyembahnya, yang selalu menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu, meskipun raja memerintahkan untuk menyalakan api itu 7 kali lebih panas dari biasanya, itu tidak akan berpengaruh bagi kuasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu perhatikan. Karena panasnya perapian itu, maka nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesa, dan Abednego yang melemparkan ke dalam nyala api tersebut. Wow, Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Bapak Ibu perhatikan, di dalam dapur api itu, Sadra, Mesa, dan Abednego dijagai oleh malaikat Tuhan. Dan tidak ada selai rambut pun yang terbakar. Baju dan jubah mereka utuh dan tidak tersentuh oleh api. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. Respon dari raja pada saat itu, ketika melihat Sadra, Mesa, dan Abednego di dalam dapur perapian tersebut. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 23 sampai ke 30. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 23 sampai 30 mengatakan, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadra, Mesa, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadra, Mesa, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesa, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadra, Mesa, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya. Terpujilah Allah yang selalu menyertai para penyembah-penyembahnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, Daniel dan teman-temannya hidup dalam 3 pemerintahan. Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, dan Raja Darius. Ketika di dalam pemerintahan Raja Belshazzar, Daniel dengan hikmat dari Tuhan, dia menerangkan arti mimpi raja yang telah menghina Tuhan karena telah mempergunakan perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari bait Allah. Ketika kerajaan Yehuda diserahkan kepada Babel untuk dipergunakan di dalam pesta pora bersama gunik-guniknya dan para pembesar-pembesar. Dan Tuhan marah dan menghukum Raja Belshazzar
setelah melihat sebuah tangan yang menulis kata-kata mene mene tekel ufarsin, dan seketika itu juga raja pun mati karena Tuhan menghukumnya untuk segala perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, seorang yang disertai Tuhan itu akan berbeda kehidupannya. Akan berbeda. Karena ada roh Allah yang tinggal di dalam dirinya. Daniel dikatakan di dalam Daniel pasal 5 ayat ke-12. Mari Bapak Ibu kita membacanya. Daniel pasal 5 ayat 12 dikatakan. Daniel pasal yang 5 ayat 12. Di situ dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yaitu pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Bapak Ibu, Daniel adalah orang yang selalu disertai Tuhan dan roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi ada pada Daniel. Wow, itulah kehidupan orang yang disertai Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan dia. Karena Tuhan selalu bersama dengan dia. Nah kemudian Bapak Ibu, pada zaman pemerintahan Raja Darius, Daniel yang hidupnya selalu disertai Tuhan, selalu menjadi target, selalu menjadi incaran dari orang-orang dunia untuk menjatuhkannya dan menyingkirkannya. Tetapi kenyataannya, realitasnya, tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya jatuh. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertainya. Karena Tuhan selalu beserta dengannya. Karena Tuhan selalu bersama dengannya. Bapak Ibu, perhatikan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kemudian, ya, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mengatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bapak Ibu lihat, seorang yang disertai Tuhan, meskipun orang-orang iri dan selalu mencari alasan atau dakwaan, mereka tidak menemukan alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun. Kenapa Bapak Ibu? Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Sehingga yang menjadi target mereka adalah penyembahan kepada Tuhan. Yang menjadi target mereka adalah hal ibadah. Karena ibadah berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Karena ibadah adalah tentang menyembah Tuhan. Tentang keintiman dan bertemu dengan Tuhan. Dan itulah yang selalu menjadi target dari iblis. Untuk kita, Bapak Ibu Saudara saya. Untuk tidak menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 mengatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Ibu lihat, inilah target mereka untuk menjatuhkan orang-orang yang disertai Tuhan, yaitu tentang penyembahan, tentang menyembah Tuhan, tentang beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu pasti ceritanya, bukan? Mereka merekayasakan satu peraturan. Mereka membuat satu
supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja. Suatu peraturan selama 30 hari yang melarang semua orang-orang yang ada di Babel untuk menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau kepada manusia, kecuali kepada raja. Dan orang yang melanggar ketetapan raja itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu, inilah target untuk menjatuhkan para penyembah Tuhan. Untuk menjatuhkan orang-orang yang selalu menyembah Tuhan. Untuk menjatuhkan orang-orang dan menghalangi orang-orang untuk menyembah Tuhan. Untuk menjauhkan orang-orang untuk menyembah Tuhan. Dan inilah yang selalu dipakai iblis untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Menjauh dari kehidupan sebagai penyembah Tuhan. Dan selanjutnya apa yang dikatakan firman Tuhan tentang sikap Daniel, Bapak Ibu? Apakah Daniel menjadi kecil hati? Menjadi ciut dengan peraturan yang telah direkayasakan dan direncanakan manusia untuk tidak menyembah Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan Daniel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Bapak Ibu perhatikan, seorang yang disertai Tuhan, dia tidak pernah takut kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Oleh penguasa-penguasa dunia. Oleh raja yang melarangnya untuk menyembah Tuhan. Amin. Seorang yang disertai Tuhan, dia tidak pernah takut kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manusia. Oleh penguasa-penguasa dunia. Oleh raja. Untuk tetap menjadi penyembah-penyembahnya. Amin. Seorang yang disertai Tuhan, dia tidak pernah takut kepada peraturan yang ditetapkan oleh manusia, oleh penguasa-penguasa dunia, oleh raja, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun ancaman datang untuk menghabisi hidupnya. Amin. Karena seorang penyembah Tuhan, seorang yang selalu menyembah Tuhan, seorang yang selalu beribadah kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan siapapun mencelakakannya. Apapun itu. Dan semua rancangan yang jahat yang dirancangkannya, Tuhan sanggup meluputkannya. Amin. Bapak Ibu tahu kisah selanjutnya. Daniel didakwa dan dihadapkan kepada raja karena tidak taat kepada peraturan yang telah ditetapkan raja. Daniel 3 hari sehari ia mengucapkan doanya di hadapan Tuhan. Sehingga Daniel dihadapkan pada satu kenyataan dan harus menerima hukuman atas pelanggarannya. Karena Daniel setia menyembah Tuhan. Karena Daniel lebih memilih menyembah Tuhan dan menjadi penyembah-penyembahnya dan menyampaikan permohonannya kepada Tuhan daripada kepada raja. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebenarnya raja merasa sedih mendengar hal itu. Dan saya percaya raja akhirnya tahu kalau ia telah diperdaya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang hendak menjatuhkan Daniel. Tetapi semua itu telah menjadi ketetapan raja. Yang tidak bisa diubah menurut peraturan undang-undang orang Media Persia pada saat itu. Dan raja pun memerintahkan orang-orangnya untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Kalau Tuhan beserta dengan penyembah-penyembahnya, kalau Tuhan beserta dengan orang-orang yang hidup dalam penyembahan,
Kalau Tuhan beserta dengan orang-orang yang selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka tidak akan dibiarkannya ia berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menjaga dan menuntun seluruh kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, tangan Tuhan selalu menopang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu pasti tahu kisah selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya sebagai ayat-ayat yang terakhir yang akan menutup renungan kita malam hari ini. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai ke-29. Ayat yang ke-20 dikatakan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangun raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang berniami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini akhirnya mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah akhir dari kehidupan orang yang disertai Tuhan, Daniel dan teman-teman. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan yang menyatakan kekaguman saya akan Tuhan. Oleh karena seluruh perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Buat pemeliharaan Tuhan. Buat perlindungan Tuhan atas semua orang-orang yang dikasihinya. Buat pemeliharaan dan perlindungan dan kebaikan Tuhan. Untuk setiap orang yang selalu menyembah Dia. Dan yang hidupnya menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Pujian ku kagum, hormat, dan engkau. Tiada, sungguh menang.
tiada terselangi kasih-Mu dalam tak terduga. Oh sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, oh Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, oh Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu kagum akan semua perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Dia lakukan. Amin. Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang besar dan ajaiblah seluruh perbuatannya. Ajaiblah semua karya-karyanya di dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, jangan pernah alihkan penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu kepada ilah lain selain daripada kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, siapa yang rindu untuk tetap menjadi penyembah-penyembah? Siapa yang rindu untuk selalu menyembah Tuhan? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Yes, jadilah itu sesuai dengan imanmu. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Dan kita akan berdoa.